Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ketika kami menginjak rumah-Mu dan ketika kami mengakui dosa-dosa kami, ketika darah Kristus membasuh kami, melayakkan kami untuk menghampiri Engkau, Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan satu waktu yang khusus yang Kau sediakan bagi kami di hari Minggu ini. Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Itu artinya kami telah dilayakkan untuk mendengar firman-Mu. Kau tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kuat kuasa Roh Kudus boleh mengurapi hamba-Mu dan menyertai hamba-Mu. Dan setiap jemaat yang duduk mendengar, kiranya Roh Kudus juga yang boleh membuka telinga, mata rohani dan juga hati dari setiap kami yang duduk di tempat ini. Karena kami percaya Roh Kudus yang Kau janjikan diam di tengah-tengah kami, diam di dalam kami. Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah waktu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau kita ikutin tema-tema dari minggu-minggu sebelumnya, kita lagi secara khusus membahas Injil Markus. Bahkan di dalam kebaktian doa kemarin, kita juga membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang masih nyambung dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah Be Conscientious, How You Teach and Live. Ini istilah yang agak rumit ya, saya juga jarang dengar. Pas saya lihat, apa artinya conscientious? Artinya itu adalah diambil dari conscience, hati nurani. Jadi be conscientious itu sebenarnya bicara tentang hendaklah kita itu punya hati nurani yang menyala-nyala. Hendaklah kita punya hati nurani yang sehat, hati nurani yang hidup. Hati nurani yang menolong kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita selesaikan di dalam hidup ini. Kita sama-sama membaca Injil Markus pasal yang ke-9. Ayat 42, kita akan fokus di ayat 42 sampai ayat 47. Saya akan baca bagian ini secara perlahan. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Siapa yang menyesatkan orang? Ini adalah judul perikopnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Yang terakhir, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, kita lihat kembali konteks dari perikop ini yang mungkin udah kita dengar minggu lalu dan kita sempat dengar juga di kebaktian doa. Jadi masih di dalam perikop yang sama, Tuhan Yesus itu pusing gitu. Karena murid-murid ketika di dalam perjalanan mereka meributkan satu hal. Siapa di antara murid-murid yang paling besar? Apakah Petrus? Apakah Yohanes? Apakah Andreas? Siapa? Yesus mendengar percakapan mereka. Dan Yesus nanya, apa sih yang kalian lagi omongin? Lalu kemudian Yesus mengundang seorang anak kecil untuk datang ke dalam pangkuannya. Dan Yesus bilang,
Barang siapa tidak menyambut anak kecil ini, dia tidak menyambut aku. Kalau kamu mau jadi yang terhormat, kalau kamu mau jadi yang paling pertama, kamu harus menjadi yang terendah. Kamu harus menjadi pelayan untuk semua. Lalu di dalam ayat selanjutnya, murid-murid itu merespons dan berkata kepada Yesus, "Guru, tadi aku melihat di dalam perjalanan ada orang yang mengusir setan demi namamu. Tapi aku larang, aku hentikan dia." Terus Yesus bilang, "Jangan kamu lakukan itu. Barang siapa melayani di dalam namaku, mereka adalah bagian dari kita juga." Saudara, apa yang Yesus lagi ngomongin sebetulnya? Murid-murid itu insecure, murid-murid itu resah, risih. Ketika mereka merasa mereka dekat sama Yesus, mereka adalah dalam tanda kutip geng intinya Yesus, terus mereka melihat ke sekeliling mereka, rupanya Yesus itu juga menjamah orang-orang lain yang bukan geng inti. Lalu dilanjutkan dengan perikop yang kita baca tadi. Di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah kebingungan murid-murid, di tengah-tengah keresahan murid-murid, Tuhan Yesus melanjutkan. Saya percaya ketika murid-murid mendengar apa yang Yesus bilang barusan, mereka makin resah. Apa yang Yesus bilang? Kalau kamu menyesatkan anak-anak yang percaya ini, penggalah tanganmu. Kalau kakimu itu menyesatkan mereka, menyesatkan kamu, dan karena kamu sesat kamu menyesatkan mereka, penggalah juga kakimu. Tentu ini adalah hiperbola. Kalau matamu menyesatkan engkau, dan karena kamu tersesat kamu akhirnya menyesatkan anak-anak kecil ini, cungkilah. Saudara, ayat ini tuh sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Biasa kalau kita dengar ayat ini, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Seringkali diartikan, ya hati-hati sama mata kamu. Jangan melihat dengan hawa nafsu, jangan nonton yang aneh-aneh. Jangan melihat dengan mata yang serakah, ya kan? Tetapi di dalam konteks ayat ini dikaitkan dengan anak kecil. Kalau matamu itu sesat, kamu akan menyesatkan anak kecil. Kalau tangan kamu sesat, kalau kaki kamu sesat, kamu juga akan menjadi penyesat bagi mereka. Kenapa anak kecil? Kenapa anak kecil? Saudara, anak kecil itu adalah representasi. Ketika Yesus mengajak anak kecil untuk duduk di pangkuannya, anak kecil ini adalah representasi dari orang-orang yang gak dipandang. Orang-orang yang gak didengar. Orang-orang yang istilah saya itu gak punya autonomi. Gak punya kebebasan. Gak punya suara untuk dirinya sendiri. Gak tahu harus ngapain. Dan anak kecil ini representasi. Jadi gak cuma anak kecil doang. Bisa juga janda-janda. Orang yang gak tahu harus kemana. Orang yang hidupnya gak punya arah. Bisa juga orang tua dalam konteks kita sekarang. Atau dalam konteks waktu itu. Bisa jadi dalam konteks waktu itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang gak punya arah. Lalu Yesus bilang, kamu yang merasa adalah wakilku. Kamu, yang kamu pikir kamu adalah perpanjangan tanganku. Orang-orang sebelum kenal Tuhan, kenalnya lewat murid-murid Tuhan, betul? Kamu hati-hati, jangan sampai kamu menyesatkan mereka. Saudara, menyesatkan, kata menyesatkan ini dalam bahasa lain, sebetulnya diterjemahin itu bukan menyesatkan. Tetapi membuat seseorang itu jadi tersandung. Atau juga bisa diartikan membuat seseorang itu jadi stuck imannya. Dengan kata lain, kalau karena kehadiran kita sebagai orang Kristen, orang-orang lain itu jadi stuck, jadi gak kenal Tuhan, jadi di situ-situ aja. Hati-hati. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat satu ayat yang lain. Di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Matius, Tuhan itu pernah ngomong satu hal. Ke ahli-ahli Taurat, ke orang-orang Farisi. Tuhan ngomong dengan keras, kamu orang-orang munafik, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Orang mau percaya, tapi karena kamu, karena tradisi kamu, karena beban yang kamu taruh ke mereka, karena kamu ajarin mereka harus ini dan harus itu, akhirnya mereka gak jadi percaya. Kamu merintangi mereka. Ini konteksnya waktu itu adalah orang Farisi. Tapi di dalam ayat yang kita baca barusan, Yesus ngomong ke murid-murid. Ada sedikit perbedaan. Nah, orang Farisi kan kalau kita sering dengar emang selalu disalah-salahin. Karena mereka orang-orang Yahudi eksklusif,
Banyak bangsa-bangsa yang akhirnya mau kenal Tuhan jadi susah. Karena harus memeluk budaya Yahudi terlebih dahulu. Nah, murid-murid ini minoritas. Jadi murid-murid ini gak dianggap juga sama orang-orang Farisi. Mereka adalah minoritas yang dapat anugerah, dapat kasih karunia Tuhan. Bisa jadi orang-orang terdekatnya Tuhan. Tapi ternyata mereka mengulangi pola yang sama. Bukan cuma orang Farisi doang yang menghalang-halangi, ya kan? Murid-murid juga ikut menghalang-halangi. Ada orang mau kenal Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus, dihalang-halangi juga. Jadi seringkali kita merasa, ya udahlah, ini ada orang yang kurang benar, kelompokku lebih benar, lebih dekat Tuhan. Tapi sama ternyata. Dan saudara, sebetulnya ayat ini, ayat yang kita baca sekarang, dan ayat yang kita baca barusan di perikop Markus, sebetulnya lagi ngomongin apa sih? Kalau kita lihat konteksnya, secara eksplisit, sebetulnya di sana ada yang namanya hierarki. Ada orang yang jadi wakilnya Tuhan, ada orang yang jadi representasinya Tuhan, dan orang-orang lain itu kalau belum kenal Tuhan seolah-olah harus lewat mereka. Ini adalah orang-orang yang punya hierarki. Saudara, ingat kisah Yosua, 12 pengintai. Yosua dan Kaleb itu pergi untuk mengintai ke tanah perjanjian bersama dengan 10 orang yang lain. 10 orang yang lebih berumur, 10 orang yang lebih senior, 10 orang yang terpandang. Karena pemimpin-pemimpin Israel ini yang diutus. Tapi kemudian ketika mereka sampai di tanah perjanjian, akhirnya mereka gak yakin. Yosua dan Kaleb merasa bisa, tapi mereka gak yakin. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka balik ke bangsa Israel, mereka mulai bilang, Tuhan ini aneh-aneh aja. Kita ini bangsa yang kecil, mana mungkin sih kita bisa masuk? Ya kan? Jadi suara yang dominan ini kemudian menyesatkan bangsa Israel. Nah, saudara, kita gimana? Kita itu sebagai orang Kristen selalu punya suara. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya, kita merasa kita wakil Tuhan, kita punya suara. Sebagai orang tua, kita merasa kita punya suara. Sebagai pemimpin gereja, sebagai pengurus, kita merasa kita punya suara. Kita adalah wakilnya Tuhan. Kalau kita berasal dari kelompok tertentu, kalau kita berasal dari aliran tertentu, kita adalah wakilnya Tuhan. Lebih dipakai Tuhan dibanding kelompok yang lain. Saya punya seorang teman. Jadi dulu ketika saya masih korem, masih remaja, saya suka pelayanan bareng dia. Nah, keluarga dia, terutama mamanya, adalah keluarga yang aktif melayani. Sejak saya ke GKY, udah ada dia. Udah pelayanan dari dulu. Nah, singkat cerita waktu itu saya dengar kisah gitu dari mamanya. Mamanya itu kesaksian. Teman saya ini pas kecil pernah sakit. Dan karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga mereka nggak terlalu baik, mamanya nggak punya banyak pilihan. Udah dibawa ke dokter, udah dikasih obat, malam-malam itu tetap demam tinggi. Sampai mamanya panik dan mamanya akhirnya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Di dalam tangisannya mamanya bilang, Tuhan, aku udah lakukan segala cara. Aku terbatas. Tapi kalau kamu sembuhkan anakku ini, aku akan persembahkan dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan beberapa hari kemudian betul anaknya sembuh. Nah, dari kecil mamanya selalu cerita. Tahu gak dulu kamu sakit? Mama berdoa sama Tuhan. One day kamu akan jadi hamba Tuhan. Ini nubuat mama, ini janji mama, ini nazar mama kepada Tuhan. Terus tiap hari. Dari kecil, teman saya mulai remaja, sampai akhirnya dia kuliah ke luar negeri. Balik, datang ke mamanya. Mengagetkannya, dia bilang, Ma, sorry, aku udah gak percaya Tuhan lagi. Saudara, di saat itu saya pergi makan sama keluarga ini. Dan mamanya cerita, anaknya berubah, teman saya ini berubah. Sejak kuliah di luar, balik, berubah. Gak mau dengerin lagi kata mamanya. Disuruh pelayanan gak mau. Sampai ketika dia bilang dia udah gak percaya Tuhan, dipaksa dibawa ke gereja buat ketemu sama hamba Tuhan, di konseling. Mamanya bilang,
Kamu harus bisa balikin anak saya untuk percaya Tuhan lagi. Diajak debat sama hamba Tuhan. Ketika saya hadir makan di rumahnya, pas waktu itu konteksnya saya mau masuk STT. Mamanya bilang begini, kamu lihat Rainer udah menjawab panggilan Tuhan. Ya kamu sekarang belum gak apa-apa, tapi jangan lupa. Saudara, anaknya udah capek dengan keadaan di rumah, selalu dikekang, selalu ditekan. Mamanya masih pakai bahasa-bahasa rohani yang mungkin bikin telinga dia udah gak tahan lagi. Dan saudara, ketika kita mau makan, mamanya sengaja suruh dia pimpin doa. Ayo kamu pimpin doa. Saudara, otoritas. Kita bicara tentang hierarki. Kita adalah wakilnya Tuhan. Tapi apakah yang kita lakukan selalu adalah cara yang terbaik? Pernah gak kita pikir jangan-jangan apa yang aku lihat, apa yang aku paksa anakku lihat, apa yang aku paksa anakku lakukan, arah yang aku paksa anakku melangkah ke arah yang mana? Saudara, apakah itu yang betul-betul yang Tuhan mau? Saudara, jangan-jangan seringkali kita itu terlalu pede. Merasa karena kita kenal Tuhan, karena kita udah lama di gereja, karena kita mungkin lebih senior, karena mungkin kita punya pendidikan tertentu, my way is the way. Sehingga ayat yang tadi kita baca sekali lagi. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, jika kakimu membuat kamu tersandung, dan akhirnya orang lain juga jadi ikut-ikutan tersandung, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Ini sebenarnya lagi ngomong apa sih? Ketika Yesus bicara dengan bahasa yang susah dimengerti ini, Yesus tuh lagi ngomongin apa? Apa maksudnya tangan menyesatkan? Apa maksudnya kaki menyesatkan? Apa maksudnya mata menyesatkan? Saudara, kalau kita lihat sesuai konteksnya dan kita baca konteksnya pada waktu itu, Yesus lagi menegur mereka yang sok dalam tanda kutip jadi wakilnya Tuhan. Saudara, kita harus paham, tangan, kaki, dan mata ini sebetulnya bicara tentang jejak. Jejak yang kita tinggalkan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mewarisi sesuatu. Ketika kita berjalan ke arah tertentu, kita ninggalin footsteps. Betul? Ketika kita mewarisi cara berpikir tertentu, kita lagi ninggalin perspektif. Orang harus melihat sama seperti aku melihat. Orang harus mengerjakan ini dan itu sama seperti aku mengerjakan ini dan itu. Coba ya kita sama-sama renungin. Setiap manusia itu punya tujuan hidup, betul? Setiap manusia itu harus punya arah hidupnya mau dibawa kemana. Dan untuk hidup kita punya arah, kalau kita mau hidup yang punya arah, kita harus punya arti. Kita harus punya makna hidup, benar? Nah pertanyaannya adalah makna hidup kita, tujuan hidup kita, arah hidup kita. Semuanya itu kita dapat dari mana sih? Kalau aku mau melakukan sesuatu, kalau aku punya cita-cita jadi apapun itu tuh kita dapetin dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya seringkali kita perlu akui, apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita impi-impikan, apa yang kita ambisikan, mau gak mau pasti ada pengaruhnya sama orang-orang yang berada di atas kita, generasi yang datang sebelum kita. Saudara, saya dulu suka dengar cerita, saya gak tahu ini overgeneralization atau enggak, tapi saya suka dengar cerita, teman saya itu bilang, dia studi di Singapura, dia bilang di Singapura itu mirip-mirip. Orang itu kalau lulus dapat nilai bagus, kerja mati-matian, kalau nggak jadi dokter, jadi lawyer, jadi engineer. Karena itu yang bayarannya paling oke. Jadi kalau kamu lahir di dalam keluarga itu, pasti parents-nya itu push untuk melakukan hal yang sama. Saudara lihat di Alkitab, kenapa sih Paulus bisa jadi orang Farisi? Ya karena dia lahir di dalam lingkungan orang Farisi. Kenapa Petrus jadi nelayan? Ya karena komunitasnya komunitas nelayan. Begitu kan?
Saya pernah dengar satu pengajaran. Jadi waktu itu saya ikut retret khusus untuk orang yang merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, si pembicara, si hamba Tuhan ini ngomong satu hal. Dari semua profesi yang ada di dunia, 3 profesi yang paling dipakai Tuhan, cuman ada 3. Hamba Tuhan, ya mentang-mentang dia hamba Tuhan dia ngomong kayak gitu ya. Hamba Tuhan, dokter, guru. Wah, dulu kan saya merasa terpanggil jadi hamba Tuhan. Dengar pendeta ngomong kayak gini seneng gak? Seneng, ini sesuai dengan arah. Mengkonfirmasi apa yang saya pikir adalah panggilan saya. Cuman makin kesini saya makin berpikir, apakah iya? Gimana dengan, let's say, tukang bangunan, kuli bangunan. Saudara, tanpa mereka kita rumahnya nggak punya atap loh. Tanpa mereka kita nggak punya kamar buat tidur loh. Apakah profesi ini nggak memanusiakan manusia? Saudara, bagaimana dengan orang yang nggak bisa kuliah jadi dokter? Apakah ini nggak diskriminatif? Nah, tapi di dalam gereja Injili, to be honest, ada penekanan-penekanan seperti ini. Kalau kamu nggak melakukan hal yang kudus, kalau profesi kamu nggak saleh, kamu nggak bisa dipakai Tuhan. Dan ini arah yang secara nggak sadar saya pernah ikutin. Ini jejak yang secara nggak sadar saya menapaki jejak ini. Ini cara pandang, mata saya melihat, yang saya warisi dari kelompok tertentu, yang secara nggak sadar saya pakai. Akhirnya kalau ngelihat orang yang profesinya nggak sama, mungkin saya akan ngerasa dalam hati punya pride. Kamu nggak akan dipakai Tuhan sama seperti saya dipakai Tuhan. Jadi jika matamu menyesatkan engkau, ini tradisi-tradisi, cara berpikir, cara melihat yang kita pakai secara nggak sadar. Ya seringkali kita paksakan ke diri kita dan ke orang lain. Ketika saya pelayanan sebagai seorang pembina remaja, ada seorang anak remaja yang datang ke saya. Dia ngomong, kok tahu gak sih? In my school, biasa ya, anak-anak zaman sekarang suka so Inggris. In my school, karena dia ke sekolah internasional. Di sekolah aku, hampir semua orang itu ngomong pakai bahasa Inggris. Accent-nya itu American accent. Kalau misalnya ada orang baru, mungkin pindahan dari luar kota, datang jadi murid pindahan. Terus Inggrisnya ada accent, entah itu Indonesian accent atau accent Jawa. Orang ini akan dijauhin. Gak bisa sit with the gang, gak bisa masuk ke dalam geng. Kenapa? Karena ngomongnya kurang fasih, kurang pinter. Saudara, mata itu menggambar. Kita melihat orang lain itu pakai mata kita. Orang tadinya A, kita lihat B bisa jadi B. Mata itu menegasi orang lain. Dan coba kita pikir, anak ini bisa punya pola pikir seperti itu dari mana? Saudara, seringkali orang tua bilang, iya kalau kamu cari teman, cari yang bisa bahasa Inggris, supaya kamu Inggrisnya juga jadi jago. Kalau ngomong Indonesia dianggap kurang pinter. Harus ke sekolah internasional, kenapa? Supaya koneksinya luas, supaya ketika kamu bisa berbahasa Inggris dengan baik, kamu dapat pekerjaan yang paling top, karena nanti kamu bisa masuk ke university yang paling top. Oke, itu adalah cara pandang yang kita warisi. Tapi pernahkah kita berpikir, karena mata kita, karena cara kita melihat hidup, yang kita warisi ke anak kita, bagaimana kemudian mereka melihat hidup? Saudara, banyak loh kejadian, akhirnya anak-anak remaja itu gak mau temenan sama mereka yang ngomong Inggrisnya berantakan, belepotan, bahkan dari sekolah minggu. Saudara, ketika kita mengerjakan sesuatu, ini bicara tentang tangan. Biasanya kita tuh cuman lanjutin rajutannya orang. Pernahkah kita betul-betul menggumuli, apa sih maunya Tuhan bagi aku? Pernahkah kita memberi ruang supaya orang bisa menggumuli, apa sih maunya Tuhan bagi mereka? Ketika kita melangkah, biasanya kita melangkah udah ada jalan yang ditetapkan buat kita. Yang ditetapkan oleh tradisi, yang diwarisi oleh mungkin generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau kita berjalan, ya udah ini jalan yang udah ditetapin buat aku. Nah saudara, ini yang Yesus lagi warn. Yesus memperingatkan murid-murid, hati-hati.
Cara kamu melangkah, cara kamu mengerjakan sesuatu, cara kamu memandang sesuatu, apakah itu jadi batu sandungan untuk orang lain? Saya kasih satu contoh di Alkitab. Seringkali kita pikir kita harus walk by the path. Berjalan sesuai dengan jalan yang udah ditetapkan. Betul? Saudara, di dalam surat Galatia, Paulus itu menegur Petrus. Kenapa? Karena waktu itu Petrus duduk dengan orang-orang yang gak bersunat. Nah, hukum Yahudi itu gak boleh. Orang-orang Yahudi itu gak boleh duduk dengan mereka yang gak bersunat. Tapi karena Petrus sebelumnya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, tadinya dia anti juga. Malaikat Tuhan itu memimpin dia untuk mendatangi rumah seorang perwira yang bernama Cornelius. Ingat kisahnya? Dia ragu-ragu, boleh gak sih aku yang Yahudi ini bergaul dengan yang non-Yahudi? Sampai akhirnya Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi. Ada makanan haram yang disajikan di hadapan dia. Petrus gak mau makan. Terus malaikat itu bilang, sembelilah, makanlah. Sampai akhirnya Petrus sadar, ini representasi, ini simbol. Apa yang diharamkan sama manusia, itu belum tentu haram buat Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang boleh, boleh. Nah, Petrus udah punya pengalaman itu. Ini dunia yang baru bagi dia sebagai orang Yahudi. Bergaul dengan non-Yahudi, pengalaman yang baru. Nah, Tuhan itu membuka selubung yang menutupi mata Petrus. Tapi di dalam Galatia dia repeat the same thing. Ketika dia nongkrong sama orang-orang non-Yahudi, terus tiba-tiba ada orang-orang dari kelompoknya Yakobus yang datang, orang-orang Yahudi, dia ketakutan. Dia menjauh. Akhirnya Paulus mau gak mau harus tegur. Kamu munafik. Kamu mau convert orang untuk ikutin tradisi Yahudi, tapi kamu hidup secara non-Yahudi. Maksudnya Paulus adalah kamu gak punya kasih sebagai orang pilihan. Kenapa? Karena Peter ini walking by the path. Jadi keyahudian dan spirit Taurat itu udah terlanjur menubuh. Ini path yang harus dia jalani sebagai orang Yahudi. Saudara, apa masalahnya orang-orang Farisi? Taurat itu udah menubuh, gitu. Tradisi itu udah menubuh. Sehingga kalau berjalan harus berjalan di jalan yang sudah ditetapkan. Saudara, sehingga saya pikir di gereja itu seringkali ada problem yang saya nggak tahu kita gumulin atau enggak. Gitu. Di gereja apakah kita punya ruang untuk mengeksplor panggilan Tuhan bagi kita? Apakah di dalam gereja kita punya ruang untuk develop autonomi itu, kebebasan, untuk menjadi anak Tuhan yang unik, seutuhnya, sesuai dengan karakter dan kepribadian dan beban yang Tuhan tetapkan. Saudara, siapa yang berhak mengalami Tuhan? Siapa yang berhak berbicara tentang Tuhan? Saudara, harusnya semua kita, gak cuma hamba Tuhan, gak cuma orang tua, semua kita seharusnya punya pengalaman yang unik. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana semua orang mengalami Tuhan dengan segala keutuhan dan keunikan pribadi mereka. Tapi seringkali di gereja, apa yang terjadi? Saya pakai gambar yang agak provokatif, mohon maaf. Seringkali mata kita itu tertutup. Mata kita itu tertutup, ada selubung. Cara kita melihat Tuhan, cara kita mengerti Tuhan, cara kita mengalami Tuhan, cara kita mengerti dan memaknai hidup. Punya gak sih kita pengalaman yang personal? Atau ini cuma sesuatu yang kita adopsi? Ya kata si ini begitu, kata hamba Tuhan ini begitu. Ya aku dengarnya begini, aku dengarnya begitu. Ya kata papa mama begini. Seringkali kalau ada yang dalam tanda kutip unik sedikit, wah kita langsung angkat Alkitab kita. Dan biasanya orang-orang yang dominan itu pakai Alkitab buat menyudutkan orang lain. Alkitab gak begitu kok. Ayat ini ngomong ini kok. Ya kan? Padahal kalau kita mau balik lihat Alkitab, Alkitab itu isinya apa sih?
Alkitab itu bukan buku yang tertutup. Seringkali kita itu lihat Alkitab sebagai buku yang kolot, buku yang tertutup. Sama seperti kisah tadi ya. Ada tokoh Alkitab yang bernazar, anaknya dipersembahkan untuk Tuhan, loh dia ikut-ikutan, copy paste. Saudara, Alkitab ini adalah buku yang terbuka. Buku yang me-welcome, buku yang meng-embrace semua kisah manusia. Makanya semua macam orang, semua macam kisah itu ada di Alkitab. Nah seringkali Alkitab itu kita pakai buat pagerin kita dengan orang lain. Nih, between me and you there's the Bible. Padahal Alkitab seharusnya jadi buku yang kita pakai untuk me-welcome. Karena semua jenis orang ada di dalam Alkitab. Pemungut cukai, perempuan sundal, rasul-rasul yang jatuh bangun. Tapi yang selalu kita highlight cuman story keberhasilan mereka doang. Sehingga ketika kita baca Alkitab, ini teladannya begini, ini teladannya begitu. Tapi kita tertutup terhadap sisi Alkitab yang lain. Keterbukaan Alkitab terhadap kegagalan manusia. Keterbukaan Alkitab terhadap orang-orang yang gak dianggap. Keterbukaan Alkitab terhadap orang-orang yang gak punya suara. Saya kasih contoh singkat. Saudara pernah baca kisahnya Abraham? Kalau kita baca kisah Abraham, terus kita tahu dia gak punya keturunan, Tuhan menjanjikan, terus dia gak sabaran, apa yang terjadi? Istrinya Sarah akhirnya melangkahi Tuhan. Ya kan? Jadi Hagar yang adalah gundik, akhirnya jadi gundik. Diangkat Abraham untuk punya anak. Nah setelah itu Sarah akhirnya marah dan Hagar diusir. Keluar dari rumah. Menyendiri di padang gurun. Saudara ketika kita baca kisah Abraham, pernah gak kita consider kisahnya Sarah? Kita selalu diajarin, lihatnya Abraham, bapak orang beriman. Betul? Dari sekolah minggu diajarin. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saudara bagaimana dengan Hagar? Saudara Hagar ini minoritas dalam 3 hal. Dia bukan orang Ibrani. Dia adalah seorang perempuan di dalam budaya patriarkal. Terus yang ketiga, dia adalah seorang gundik. Gak dianggap, kita kalau baca kisah Hagar siapa yang mau baca? Ini orang, Tuhan sayang gak sama orang ini? Gak peduli, kita pedulinya Abraham. Saudara padahal kalau saudara baca dengan detail di Kejadian, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu rupanya menghampiri Hagar ketika dia diusir. Di dalam kitab Kejadian, kalau asal pasal 16, Tuhan itu datang menghampiri Hagar. Dan Tuhan bilang, keturunanmu dan kamu akan aku jamin. Jadi kelompok yang di-exclude, kelompok yang kita abaikan, ternyata di-welcome sama Tuhan. Alkitab itu isinya kisah-kisah seperti ini. Orang-orang yang gak mendapat tempat di masyarakat, orang-orang yang gak mendapat tempat karena orang-orang yang beragama itu menghalang-halangi mereka, Alkitab selalu welcome. Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka tangannya secara lebar. Nah saudara, siapa yang berhak mengalami Tuhan? Siapa yang berhak menceritakan experience dia dengan Tuhan? Apakah cuma hamba Tuhan? Saudara seringkali karena kita lahir di dalam tradisi reformasi, kita selalu menganggap ya reformasi, hamba Tuhan tertentu, Martin Luther. Mereka adalah figur yang kita dambakan, figur yang kita look up to. Betul? Saudara saya pikir ini adalah sesuatu yang kita perlu gumulin kembali. Saudara tradisi reformasi, apa yang dilakukan Martin Luther pada waktu itu? Gereja Katolik itu ada pemisahan antara orang awam dan mereka yang jadi bishop, mereka yang jadi pastor, petinggi-petinggi gereja Katolik. Orang awam itu gak boleh baca Alkitab. Orang awam itu gak boleh berdoa langsung ke Tuhan, apalagi perempuan, harus lewat perantara. Kalau mau mengaku dosa harus lewat priest. Tapi Martin Luther baca kitab Roma bilang, enggak. Aku itu dibenarkan di dalam Kristus. Semua orang itu bisa secara direct, secara langsung berdoa ke Tuhan. Hierarki di dalam gereja Katolik ini gak benar menurut Martin Luther. Ya kan? Jadi lahirnya lah tradisi reformasi yang menghargai pengalaman setiap orang. Karena setiap orang itu adalah orang kudus.
Jadi nggak ada santo, nggak ada santa, karena setiap orang adalah orang kudus. Derajat kita di dalam Tuhan sama. Tapi apa yang terjadi di gereja reform zaman sekarang, di gereja injili zaman sekarang? Kita pikir nggak boleh ada paus, kita kritik gereja Katolik ada paus. Tapi berapa sering gereja injili itu terlalu mengagung-agungkan figur tertentu. Kalau dia ngomong udah pasti benar. Anti reformasi loh ini spiritnya. Ini sama seperti apa yang kita baca tadi. Kalau matamu menyesatkan kau, kalau tanganmu menyesatkan kau, kalau kakimu menyesatkan kau, kalau kamu jadi teladan yang mempersempit pengalaman rohani orang karena orang-orang harus ikut caranya kamu, celakalah kamu. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Sebelum saya kuliah di Jakarta, saya masuk seminari di Jakarta. Saya punya keinginan untuk masuk seminari di luar kota. Karena mentor-mentor saya, beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, yang membimbing, membina, jadi pembina saya pada waktu itu. Mereka studinya di sana. Gitu. Saya semangat. Saya pernah ke sana, saya semangat. Dan saya bilang ke mami saya, Mi, aku punya panggilan. Aku mau jadi hamba Tuhan. Saudara, mami saya itu berasal dari keluarga Pentakosta. Jadi opa saya itu adalah seorang hamba Tuhan, tapi dari tradisi Pentakosta. Ketika dia dengar, dia bilang, hah, mau kuliah berapa lama? 4 tahun. Apaan kuliah 4 tahun? Biasa kuliah jadi pendeta teman-teman mami cuma 6 bulan. Kenapa gak kayak gitu aja? Lagian kamu anak laki-laki, sambil kerja juga bisa kan? Saya insist, mami gak ngerti teologi. Kita beda tradisi, sorry. Di dalam tradisiku hamba Tuhan harus belajar 4 tahun. Ya kan, saya suka dengar khotbah. Dokter aja belajar panjang-panjang, mau melayani orang, masa hamba Tuhan gak belajar panjang-panjang? Ya kan, saya bilang ke mami saya, no, saya tetap mau pergi. Berantem. Mami saya bilang, enggak, you harus stay di Jakarta. Saya pikir, no, I wanna go. Singkat cerita, ujian masuk udah gak dikasih pun sama mami saya tetap daftar. Saya tetap datang buat ujian. Interview, lolos ke tahap kedua, ya kan? Di interview, wah saya dengan pede, pikir pasti keterima. Saya punya background pelayanan di gereja panjang, dari remaja sampai pemuda. Saya pernah ngajar di sekolahan, ngajar Bible, gak mungkin gak diterima lah. Ya kan? Dan mami saya ketika tahu saya sibuk daftar, sibuk mempersiapkan, mami saya cuma bilang, pokoknya mami berdoa setiap hari, kamu gak keluar kota, kamu cuman boleh di Jakarta, kamu harus tetap sama keluarga. Mami saya doa kayak gitu, dalam hati saya, ya elah, aku tuh diajarin dari dulu, kalau punya niat pelayanan, Tuhan pasti buka jalan, bener kan? Lagian, pelayanan nomor 1, keluarga nomor 2. Tuhan tahu motivasi hati saya. Mami baca Alkitab aja jarang, males. Serius, mami saya kalau saya suruh baca Alkitab, dulu zaman-zaman saya lagi semangat belajar teologi, saya suruh mami saya baca Alkitab. Dia bilang, gak mau tulisannya kecil, mami susah baca. Saya pikir, ya elah, baca Alkitab aja males, mau harap doanya didengar Tuhan. Pasti aku lebih dekat sama Tuhan lah. Tapi mami saya tetap setiap kali saya pulang kerja, mami berdoa. Kamu di Jakarta, mami berdoa, kamu di Jakarta. Dalam hati saya, whatever, Tuhan pasti dengerin saya. Interview juga lancar-lancar aja kok. Saudara, satu ketika lagi kerja, masuk email. Saya buka HP saya, wih, dari STT. Saya baca. Mohon maaf, tahun ini kami belum bisa menerima. Atas pergumulan, atas discernment dari dosen-dosen yang interview, kami memutuskan kami belum bisa menerima. Saudara, saya kaget. Langsung dingin badan saya. Saya cuma pikir, aduh nanti pulang ke rumah gimana nih? Kasih tahu nggak ya? Saudara, saya menganggap, ya udahlah, mami saya ngerti apa sih? Apakah dia bisa mengalami Tuhan? Saya pakai alasan mau kuliah di STT, itu sebagai pembenaran sebenarnya. Ini tembok gitu. Tuhan, ini maunya aku, sebenarnya ini pride. Pengen kuliah di STT yang ternama. Ya kan? Mau menghindar dari keluarga. Tapi Tuhan itu
mengupas mata saya. Satu ketika saya marah, saya merasa kok Tuhan gak buka jalan sih. Akhirnya Tuhan itu as if berbicara ke saya. Mau pergi jauh-jauh, keluarga aja kamu tinggal. Gak usah banyak ngomong mau jadi hamba Tuhan. Keluarga aja kamu tinggal. Soalnya di situ saya belajar. Dari dulu saya diajarin. Pelayanan nomor 1. Keluarga nomor 2. Akhirnya di situ saya belajar. Kacamata yang saya pakai selama ini jangan-jangan menyesatkan saya. Saya jadi sombong, saya gak nganggep mama saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada drama lagi. Ketika saya memutuskan untuk kuliah di Jakarta, mentor-mentor saya, hamba-hamba Tuhan di tempat gereja saya bertumbuh, gak kasih. Kamu tunggulah 1 tahun lagi. Jangan kuliah di STT Reform, orangnya sombong-sombong. Nanti kamu jadi sombong. Mendingan kayak kita, pergi di tempat yang udah well known. Secara pastoral kamu pasti jadi orang yang oke. Kamu bisa dekat sama jemaat. Di STT Reform, kebanyakan belajar isi kepala jadi sombong. Nah, saudara, di situ mata saya tercelik. Ada orang yang ngatain orang Reform sombong dengan kesombongan yang terselubung. Dia ngatain orang Reform sombong, banyak knowledge tapi empty. Mending kayak aku, karakternya baik. Sebuah kesombongan terselubung. Akhirnya saya jadi terbuka pengalaman ini. Realita di gereja. Orang itu suka maksa kita pakai perspektif mereka. Tanpa kita betul-betul punya space untuk bergumul. Tuhan mau aku melihat seperti apa. Dan saudara benar, ketika saya akhirnya gak jadi pergi keluar kota, saya ignore, saya gak ikutin advice dari mentor-mentor saya, akhirnya komunikasinya di-cut. Ketika saya main ke gereja, mereka gak friendly. Mereka merasa saya gak jadi golongannya mereka. Saya jadi kelompok yang beda. Saya mengambil path yang beda. Aduh, saudara, saya bergumul to be honest. Wah, ternyata begitu ya. Harus ikutin kata yang di atas. Tapi saudara, seringkali kita itu punya hidup yang hidden in God. Kita punya hidup yang tersembunyi di dalam Tuhan. Hidup yang Tuhan siapkan untuk kita. Life that is hidden in God and God that is hidden in us. Yang seringkali dikungkung. Karena kita terlalu banyak dengerin suara yang dominan, suruh kita ini dan itu. Saudara, saya bukannya bilang kita jadi orang yang ignorant, gak dengerin advice orang lain. Kita jadi orang yang apa-apa langsung lupain tradisi. Bukan, no. Saudara, ada orang yang terlalu anti. Kalau pendeta khotbah, saya setiap hari dengar suara Tuhan. Tuhan berbicara ini kepada saya. Kita anti kan sama yang kayak gitu. Apaan sih dikit-dikit suara Tuhan, dikit-dikit suara Tuhan. Alkitab ngomong apa, ya kan? Tapi di satu sisi, ada orang juga yang terlalu takut untuk mendengar suara Tuhan. Ada orang yang terlalu takut untuk mengalami Tuhan. Karena kalau apa yang aku alami, apa yang aku gumuli, apa yang aku dengar, ini gak sama orang-orang di sekitarku. Gimana? Saudara, padahal saya percaya ada life that is hidden in God. Yang harus kita itu gumulin. Kalau aku punya anak remaja, tiba-tiba dia gak mau ke gereja. Seringkali kita maunya jalan pintas. Aku mau kepastian, aku mau dia kembali kepada Tuhan. Padahal kita bertumbuh di tengah-tengah ambiguitas. Justru mungkin Tuhan lagi mempersiapkan kamu menjadi seorang orang tua yang berbeda, yang lebih wise, yang lebih down to earth. Kita punya life that is hidden in God. Saudara, ketika saya berani untuk melangkah, ketika saya berani untuk punya autonomi, berani untuk menggumuli apa yang Tuhan inginkan bagi saya, akhirnya saya sadar satu hal. There is no path. The path is made by walking. Seringkali kita minta Tuhan petunjuk, kita ikutin orang, kita ikutin teladan orang, arahnya kemana. Padahal Tuhan punya jejak yang khusus buat kita. Saudara lihat orang seperti Paulus, tokoh-tokoh Alkitab seperti Yosua, Gideon, there is no path for them. The path is made by walking. Mereka yang harus bikin path yang baru. Saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita membuka, membiarkan Tuhan kasih pengalaman itu?
Beranikah kita menemukan hidup kita yang tersembunyi di dalam Tuhan dan Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita yang akan menyatakan hal-hal yang baru. Saudara, sehingga satu hal, be conscientious. Kita punya conscience, kita punya kesadaran yang hidup. Apa artinya? Saudara, artinya adalah kita harus berani. Sebagai komunitas Kristen, gereja itu harusnya jadi pembuka jalan, bukan penutup jalan. Beranikah kita berjalan di tempat di mana orang gak pernah jalan sebelumnya? Saudara, kita lihat tradisi reformasi sekali lagi. Martin Luther, ini adalah orang yang berjalan di tempat di mana orang gak pernah jalan sebelumnya. Nah sekarang kenapa gereja reform itu jadi anti reformasi? Harus ikutin kata orang tertentu. Beranikah kita menggumuli apa sih keunikan dan kekhususan yang Tuhan titipkan? Saudara, saya gak akan pernah pelayanan di sini, mengenal jemaat di tempat ini, kalau saya nggak mengambil langkah. Karena saya mengambil langkah, akhirnya pelayanan di Medan, ketemu musuh Erwin, akhirnya bisa ke sini. Saudara bayangin kalau saya keluar kota waktu itu, saya pikir wah hidup saya bakal jauh berbeda. Saya nggak akan mengenal jemaat di tempat ini, saya nggak akan punya komunitas di tempat ini. Saya nggak akan kenal teman-teman hamba Tuhan di tempat ini. Saya nggak akan kenal komunitas teman-teman pemuda, AI, asuk-asuk yang bisa jadi friend buat saya. Ini adalah pengalaman yang spesial yang Tuhan siapkan. Tapi pertanyaannya adalah beranikah kita melangkah? Saya percaya Tuhan punya sesuatu buat setiap kita. Tapi berani gak kita bertanya dan bergumul? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana seringkali ketika kami berjalan dan kami melakukan apa yang kami lakukan, ketika kami melihat apa yang kami lihat di dalam hidup ini, seringkali kami menjalankan semuanya tanpa menyadari apa yang membuat kami melihat, apa yang membuat kami berjalan, apa yang membuat kami melakukan sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk berani mengalami Engkau. Ajar kami untuk berani menemukan hidup kami yang tersembunyi di dalam Engkau, yang ingin Engkau nyatakan kepada kami. Ajar kami untuk selangkah dan selangkah lebih lagi. Ajar kami untuk berani mengalami Engkau melampaui apa yang selama ini kami ketahui, apa yang selama ini diwariskan kepada kami. Tuhan, kami menghargai orang-orang yang memberikan teladan bagi kami. Kami menghargai tradisi di mana kami lahir, yang membawa kami kepada satu titik tertentu. Tapi kami menyadari di luar semuanya itu, melampaui semuanya itu, yang kami perlu alami secara langsung adalah jamahan Engkau bagi setiap kami. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa dijawab oleh tradisi kami. Ada banyak hal yang gak bisa dijawab oleh tokoh-tokoh panutan kami. Tapi kami punya Engkau. Kami punya Roh Kudus yang tidak terbendung. Roh Kudus yang menuntun kami ke tempat-tempat yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan, tolong kami dan berikanlah kami keberanian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.